Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya pemirsa yang ada di rumah. Ya seperti biasa kalau udah jam segini nih Safer ya, udah jam 3 itu pastinya ada para presenter TVRI nggak sih? Yang rame-rame itu Benar, ya, benar, setiap benar. hari berbeda-beda. Kan hari ini udah puasa ke-19, kita bertemu lagi di acara Ramadan Penuh Cerita. Kali ini kita kira-kira bakal bahas soal tema apa nih Safer? Karena memang sudah mau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rifki, kita akan membahas tentang begadang yang berpahala. Oke. Tapi kan kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Iya, kalau tiada artinya ya. Benar, Betul. Gimana tuh? Tapi karena memang di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim ya. Benar. Kan setahun sekali, Rifki, ya kan? Setuju. Jadi kita memang mengupayakan untuk semakin getol mengejar pahala, apalagi ibadah di malam hari. Wah, luar biasa ya. Jadi memang malam 10 terakhir ini ya itu banyak malam-malam penentu dan banyak malam-malam yang bisa dibilang malam yang sakral sekali juga nih Safer, karena betul. banyak momen-momen yang bisa dilakukan ya untuk mendapatkan pahala berganda-ganda lipat. Nah, apalagi ini juga adalah momen-momen yang paling ditunggu karena memasuki malam-malam Lailatul Qadar, Rifki. Oke, luar biasa. Nih luar yang mau biasa. kejar-kejaran ya sama pahala di bulan puasa, kayaknya kalian harus pantengin terus Ramadan Penuh Cerita kali ini ya barengan saya Rifki dan juga Ada Safer di sini. benar. Yang kali ini kita akan mengangkat tema yaitu begadang berpahala Qiyamul Lail di ya masjid kan? ya. Di masjid. Oke, ketahuan ya saya nggak biasa nyebutnya. Enggak biasa karena Benar, memang benar. semakin lama puasa kan udah semakin sore ya. Iya. Agak keseleo lidahnya. Paling saya sahur mie instan gitu. Aduh, Tadi kasihan jadi banget ya. Saya agak puasa sedikit kosong, Rifki. Sama rupanya kita ya. Aduh, puasa kosong emang kosong banget gitu kosong ya. emang. banget. Nggak kebangun soalnya. Ya biasalah, Waduh. semakin ujung kan cobaan-cobaan semakin banyak pemirsa ya. Saya juga yakin kayaknya pemirsa juga ada mungkin yang senasib Bisa gitu. jadi. Bisa jadi gitu Bisa ya. jadi ya. Tapi Rifki, gimana sih manfaat begadang dalam mengejar malam terakhir itu manfaat begadangnya gimana tuh, Rifki? Nah, kalau misalnya dari segi kesehatan ya mungkin kita nganggapnya kalau begadang itu kan salah satu hal yang lebih baik dihindari gitu kan. Karena tidak sesuai dengan dengan kanun-kanun. Kanun. Karena ini Iya. Rifki mungkin karena memang situasi puasa itu kan banyak siklus kita kan yang berubah. Benar. Bangun sahur, terus siklus makan yang berubah juga gitu kan. Jadi gitu. ada beberapa dokter mungkin yang tidak menyarankan. Tapi Rifki, bagi ulama, bagi kiai, bagi para pemangku agama mengatakan bahwasannya malam adalah kesempatan para umat muslim untuk menjadi hamba Allah seutuhnya. Masya Allah. Gitu, luar karena di biasa. siang hari Benar. kan kita sibuk kerja tuh, Rifki, ya kan, aktivitasnya seperti kayak biasa gitu kita ya. ini kan benar, gitu. benar, Nah, kalau di siang hari itu menjadi khalifah di bumi. Oke, luar biasa ya, jadi pemimpin bumi di siang hari, di malam hari menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa. Karena Betul. kalau misalnya benar kayak Safer bilang tadi ya, kalau misalnya begadang mungkin buat beberapa orang yang punya riwayat penyakit mungkin agak sedikit susah gitu kan. Belum apa-apa udah ngantuk gitu kan. Iya. Baru jam 11 siap taraweh baru buka 2 halaman Al-Qur'an udah ngantuk ya. ngantuk. Itu kebanyakan gula kayaknya ya. Betul. Tapi yang pasti memang kalau misalnya buat para pemirsa di rumah ya yang memang ingin beribadah di bulan puasa di akhir 10 terakhir 10 ya. malam terakhir. Itu banyak banget ibadah-ibadah yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah salat tarawih yang mungkin sudah dilakukan dari awal puasa ya, Safer ya. Benar. Kalau bisa sih semakin menuju akhir puasa masih rame. Ini kalau Benar. kita lihat-lihat kayaknya di awal-awal banyak masjid tuh rame banget. Nah, Pas ujung udah agak waduh agak kendor, sepi gitu ya. sepi Sedih gitu juga ya. ngelihatnya ya. Saya ngeliat aja. lihat aja, Nggak tapi ikutan juga sholat. lewat juga gitu. Cuma Oh, lewat doang. sepi Waduh, gitu kan. sepi ya, sedih gitu ya. Tapi maksudnya kita sebagai umat muslim pastinya kita jagalah kayak konsisten, Betul. konsistensi ya dari awal sampai akhir, fokus beribadah karena balik lagi ibadah di bulan puasa itu kan berganda-ganda lipat nih pahalanya. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan selama full 30 hari kenapa enggak gitu. Betul. Tapi kalau Safer tarawih kemarin ada yang udah skip nggak atau Ada sih, ya namanya juga perempuan ya, Benar, ada jatah benar. liburnya gitu kan. Jadi pada saat libur nggak sholat tarawih, dan kemarin itu sempat ini Rifki, sempat safari masjid gitu. Oh, Jadi pindah-pindah oke. sholat tarawih, dan di situ juga sih kita ngelihat, wah beberapa masjid ada yang udah mulai sepi, di situ ketahuannya. Rifki masih terus ya? Iya, Sekali, 2 kali ada kali gitu?
3 kali. Oh, 3 kali Nggak masuk rupanya. 3. Tapi ya saya pertahankan untuk bisa tetap sholat taraweh juga kan, karena sebenarnya yang menyenangkan di saat sholat taraweh itu kadang-kadang kita jumpa sama orang baru Oh, gitu iya kan, betul. jumpa dengan nggak keluarga sih, Nggak tetangga gitu kan. Kayak, calon keluarga mungkin bisa oh iya, kali iya, ya. benar, calon keluarga kan. Kali aja ngeliat staff di belakang, tiba-tiba Iya, sholatnya di belakang gitu kan. betul. Nyari pasangan hidup rupanya kan, enggak kan. Tapi yang pasti maksudnya di bulan puasa kayak gini, tarawih itu menyenangkan dalam artian di situ ada kajian biasanya kan, Ya, ada betul. masjid-masjid yang melaksanakan kajian, dan alhamdulillahnya selama hari pertama sampai hari ini ya itu nggak ada yang bolong. Masya gitu. Allah, luar biasa ya. Ini Keren ya? calon, Keren nggak? inilah calon contoh yang keren gitu ya. Tapi memang Rifki, ini juga uniknya kadang beberapa tempat tarawih itu kan ada nih beberapa masjid yang dia 23 rakaat, Iya, ada yang benar, cuma benar. 8 rakaat. Rifki Benar. jangan-jangan sholatnya di masjid yang cepat itu ya? Biasanya saya sholat sendiri. Oh, sholat sendiri. Enggak, Oh. tapi yang pasti saya milihnya biasanya 23 gitu Oh, kan. 23 ya. Nah. Berarti Lihat, memang inilah mencari yang paling banyak biar pahalanya makin banyak gitu ya. Benar, Tapi itu tidak menjadi masalah pemirsa, Mm-mm. mau 23, mau 8 rakaat, yang penting ibadah malam itu bisa kita kejar supaya dapat pahala yang berganda di bulan puasa. Oke, luar biasa. Kalau Safer udah ke masjid mana aja nih? Udah ke masjid-masjid yang bisa dibilang jadi ini nggak? Jadi tempat wajib untuk salat tarawih nggak? Biasanya ya? Oh, iya. Kayak Masjid Raya. Iya, itu terus- sudah. Itu udah ya? Mm-mm. Kayak Masjid Oman. Masjid Oman itu wajib juga ya, kayak benar, memang benar. selalu menjadi list. Masjid mana lagi ya? Masjid Kecil Lemi. Iya, benar, benar, itu benar. juga udah. Masjid dekat-dekat rumah. Masjid yang di Ulele, karena Safer tinggalnya di Lampasnya Kota Oke. gitu. Jadi udah. Yang mana yang belum ya? Oh, di Ule Kareng yang belum, karena Ule agak jauh ya. Kareng. Oh. Kalau Rifki gimana? Masjid mana yang udah dikunjungi? Saya masih di daerah seputaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar juga sih. Oh iya, Nggak- belum nggak- ke Aceh Timur ya. sahur belum dong jauh. sampai sana. Kan niatnya tarawih, sahur dong. Betul. Waduh, tapi memang ibadah tarawih itu juga sangat momen yang menyenangkan, karena itu juga seru banget ketika abis buka puasa tuh Rifki, buru-buru, apalagi kita yang perempuan tuh belum nyuci piring, belum apa-apa, tapi kayak Benar. mengejar waktu supaya bisa dapat waktu untuk tarawihnya. Itu nikmat banget sih sebenarnya. Apalagi Rifki. kerempongan antara biasanya yang cowok-cowok sama yang cewek-cewek itu kan beda kan. Apalagi buat para perempuan yang udah berumah tangga. Itu kan nggak cuma setelah buka puasa ongkang-ongkang kaki terus taraweh kan enggak Iya, kan? enggak. Kalian pasti kan beres-beres dulu nih untuk nyuci piring dulu. nyuci piring dan segala macamnya. Pasti sering telat nggak sih kadang-kadang? Iya, itulah. Iya, Kadang bener ya. saking buru-buru kan. Aduh, udah mau sholat gitu kan. Itu yang bikin, wah ini antara diomelin mama juga iya Benar. gitu kan. Kalau Rifki strugglingnya gimana? Kalau saya yang ongkang-ongkang kaki tadi. Oh, enggak kaki doang ya? Karena biasanya paling cuma ngebantu-bantu aja kan. Ngebantu-bantu aja. Atau kalau biasanya pengen tarawih agak sedikit lebih jauh, itu baru persiapannya mungkin lebih awal gitu. Oh, betul. Kayak Rifki juga bisa tuh kayak pergi ke masjid biar ada kegiatan kan, bantuin benerin parkir Nah, gitu bener, kan. ya, ya. Gelar Ambal ambal boleh ya, gitu benar, kan, biar benar. menjadi Oh, iya. pahala ya Wah, kan. saya telat taunya ya, 10 hari terakhir. Iya, nggak apa-apa, ini kesempatan ya. Nanti Iya, malam benar. udah Masih bisa. ada ya? Masih Masih ada. ada. Nah, selain itu apa lagi tuh Rifki? Selain sholat tarawih, bisa ada ini juga nih, apa namanya? Itikaf ya? Iktikaf, betul. Benar. Ini salah satu Kesempatan ya. kegiatan yang cocok sekali juga yang bisa dilakukan di malam puasa ya setelah taraweh, atau lebih mantapnya lagi kalau kamu bisa melaksanakan sampai puasa terakhir nanti tanggal 30 puasa. Iya, Iya, 30 puasa ke-30. gitu kan. Nah, itikaf ini apa sih sebenarnya, Safer? Itikaf itu berdiam diri ya. Artinya oke, kan oke, berdiam oke. diri di masjid dengan bisa berselawat gitu kan Rifki kan, bisa bertasbih seperti itu, kemudian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di masjid. Tidur juga boleh di masjid ya. benar, Kalau benar. apalagi mungkin ada beberapa orang yang mau sholat tahajud, tapi jangan tidur lama banget kebablasan Iya, ya iya, pemirsa, benar. itu kasihan, malah nggak terkejar ibadah malamnya Karena begitu. ada juga nih beberapa orang yang pertama tidur mungkin kan, lagi sepi gitu kan, di saf depan, tiba-tiba Iya. pas bangun udah di saf perempuan. Udah Kayak enakan perempuan. tidur ya. Guling-gulingnya jangan jauh ya. Itu jangan juga nih pemirsa. Jadi kayak enakan tidur sampai bawa bantal sama guling kan. Aduh. itu Cuman masih- dari depan ke belakang tuh guling-gulingnya agak jauh Iya, ya. karena udah nggak sadar kan, udah kecapean, mungkin baru siap tarawih gitu kan, mau nunggu tahajud.
Itikafnya sampai berguling-guling sampai ketiduran. Itu jangan-jangan Rifki Nah. lagi ceritain diri dia sendiri. Tidurnya gitu ya Rifki Iya ya? benar sih. Iya, merotasi ini ya, putar-putar gitu kan. Karena itikaf itu sebenarnya menyenangkan, apalagi kalau misalnya ngomongin soal masjid atau tempat ibadah ya, khususnya di bulan puasa ya, itu pastinya banyak nih. Nggak cuma kita sendiri aja biasanya Ya, Safir yang ngabisin betul. waktu di masjid ataupun di surau, tapi banyak dari anak-anak muda biasanya. Terus Betul. mungkin ada beberapa senior-senior juga. Senior ya, kita nggak gitu. bilang Orang tua, ya, tapi senior ya. gitu ya. Senior-senior kita juga yang biasanya juga ngumpul di masjid gitu untuk Betul. meramaikan, untuk nemenin orang-orang yang lagi mungkin tadarus dan segala macamnya gitu. Iya, itu seru banget karena memang di saat seperti itulah kita juga melihat wah banyak sekali rupanya yang masih semangat untuk mengejar 10 malam terakhir yang senior tadi, yang padahal sudah lebih berumur dari Iya, kita, udah sepuh kan. tapi masih kuat banget ya untuk mengejar 10 malam terakhir. Itu adalah momen-momen yang membuat kita juga wah kita nggak boleh kalah nih. Benar. Masa yang sudah senior saja kalah sama kita yang masih sangat kuat ini gitu. Jadi itu juga bisa menjadi contoh untuk pemirsa di rumah untuk terus mengejar di malam 10 terakhirnya. Begadang berpahala begitu ya. Abis itu apa lagi tuh Rifki? Kalau yang lainnya mungkin biasanya dia dilakukan adalah sholat taubat. Oh, Nah, betul. sholat taubat ya. Itu nih buat yang banyak-banyak dosa nih, kayak saya contohnya. Astagfirullahaladzim. Itu lebih baik kalian memanfaatkan ya momen-momen kayak gini tuh untuk bertaubat Iya gitu ya, ya. mengingat Allah gitu ya, atau Betul. istilahnya melafazkan kayak lafaz-lafaz Allah Betul, gitu. ini Luar saya biasa langsung ya. merasa tersungging Rifki ya, karena juga tersinggung. ya tersinggung gitu kan. Kok saya yang belibet? Iya, malah ada yang belibet. Tersinggung. Maksudnya memang kayaknya memang ini juga adalah momen untuk kita ini ya, kayak mohon ampun sebanyak-banyaknya benar, gitu benar, ya. benar. Dengan segala kekurangan di sebelum Ya. puasa, dengan segala kelalaian yang pernah kita lakukan, sholat taubat mungkin juga menjadi salah satu ibadah yang bisa lakukan pada saat begadang di bulan puasa. Nah, Bisa jadi, nih ya. Jadi kan daripada begadang main game, begadang terus nonton bola. Oh iya, ada nanti ya Iya, kayaknya. Saya aja. Oh iya. Betul, Maksudnya di betul. antara beberapa kegiatan-kegiatan lainnya ya sayang banget loh. Setahun sekali maksudnya kan. Betul. Bulan puasa cuma datang setahun sekali. Jadi kalau Iya. nggak dimanfaatkan secara maksimal, secara sebaik mungkin, Betul. kasihan aja gitu kan. Betul-betul, apalagi yang mungkin kebiasaannya scrolling TikTok ya, seperti saya yang kadang nggak bisa tidur kalau belum scrolling TikTok gitu kan, ya ampun. Tiba-tiba kayaknya udah memang sahur gitu tiba-tiba kan. ada sahur, tapi memang kegiatan itu sepertinya harus diubah habitnya sehingga bisa begadang berpahala di bulan Ramadan nanti. Benar. Nah, kegiatan bertaubat ini sebenarnya bisa dilakukan, contohnya kayak tadi kamu bisa sholat taubat, ya. Sholat taubat. Sholat taubat di masjid ataupun di rumah. Iya, gitu. bisa kok. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya seru dilakukan. Dan kalau kamu ngerasa kayak, waduh nggak berani kayaknya sendiri gitu Iya, kan, iya, iya. itu bisa ajak teman-teman kamu. Iya, gitu biar kan. semakin semangat juga kan. Bisa ajak tetangga. ya. Iya, tetangga yang kenal tapi Iya, ya. jangan nggak kenal tiba-tiba akrab gitu ya. Kalau Kasian. misalnya bayi-bayian nggak apa-apa. Setelah itu musuhan, Nggak, waduh, jangan nah, dong. itu jangan gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya mungkin kegiatan apa lagi nih Safir yang bisa dilakukan? Selain itu ibadah yang memang paling kita bisa kita tracking ya adalah tadarus nih. Oke, Pemirsa ya kan, benar, tadarus ada beberapa yang punya target-target untuk menamatkan beberapa kali Al-Quran, sekali, 2 kali, 3 kali. Itu ibadah tadarus itu juga selama ini juga di setiap masjid masih terus dilakukan ya Rifki ya. Benar. Rifki pernah ikutan yang di masjid? Ada. Ada ya, Masya Allah. Saya penasaran nih bagaimana suara Rifki di masjid. Berarti di masjid dekat rumah dong ya? Iya, nanti buat pemirsa yang pengen dengerin suara saya langsung aja ke masjid ya. Iya. Insya Allah nggak ada. Nggak ada dong. Ya, jadi buat Iya. pemirsa yang pengen, misalnya pengen gabung, mungkin ya pengen ikutan, itu Iya. bisa ikutan ke Masjid-masjid, Ya, masjid-masjid dekat rumah kalian, jangan ke rumah saya kejauhan dong. Kejauhan, apalagi ke Aceh Timur, Apalagi ke Aceh sahur Timur. gitu kan. Iya, dan memang kegiatan tadarus itu tidak hanya membaca Quran saja Rifki biasanya, Benar. tapi juga mentadaburi isi dari Al-Quran tersebut ya, makna-maknanya. Itu juga ketika kita mendalami isi dari arti dari Al-Quran tersebut juga bagian dari salah satu begadang yang berpahala dan bermanfaat di bulan Ramadan. Oke, luar biasa. Mantap Jadi ya. ada cerita unik sebenarnya kalau misalnya apa tadarus tuh? ini ya. Kalau tadarus ini kan biasanya tuh anak-anak muda yang ngumpul gitu kan. Nah, biasanya kita kayak battle gitu nggak sih? Battle antara satu orang dengan orang lainnya tuh untuk kasih bacaan atau qiraah yang paling bagus gitu ya. Oh, betul-betul. Nah, ada beberapa yang nggak mampu, mungkin agak terlihat
terpaksa ya. Terpaksa agak gitu ya. maksa ini kayaknya ini Agak ngajinya pressure, maksa, gitu. tertekan. Ini yang pengennya awalnya bagus mungkin agak sedikit ini ya apa sih kok bahasa kita kok baling ya. Baling ya. Gitu ya. Agak baling ya itu ngajinya agak ya. belok Jadi gitu. sebenarnya ya kalau misalnya kita ngomongin soal tadarus ini sebenarnya kan yang paling terasa itu adalah semangatnya, semangat dari orang-orang yang ngaji gitu ya, dari anak-anak muda ini yang ngaji sebenarnya. Jadi bacaan indah atau enggaknya yang penting kan benar. Betul, gitu. Yang penting betul. bacaan benar. Jadi buat siapapun yang pengen tadarus mungkin ya ada baiknya mempertimbangkan bacaannya dulu benar. Iya, ilmu tahsinnya ya. Mutasinya dan segala macam. Baru deh setelah itu kita mikir soal yang lain-lainnya. Yang lain irama-iramanya itu. Tapi sabar ya, kita akan lanjut lagi setelah ini. oke. Ya kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Buat para pemirsa tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung sendiri realisasi saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Ya, kembali lagi bersama kami di sini di acara Ramadan Penuh Cerita. Ya, kita tadi udah banyak ya Benar. membahas beberapa kegiatan atau ibadah yang bisa dilakukan di malam puasa yang sudah mau ke 10 hari terakhir nih pemirsa ya. Luar biasa. Udah Nah, banyak menuju Qiyamulail, menuju Malam. Lailatul Qadar. menuju Lailatul Qadar. Ya tapi Makasih. Sabar kamu pernah nggak sih kayak ngelakuin apa namanya kayak kegiatan itikaf di masjid? Pernah. Cuman kan yang pernah kita ketahui, Rifki, memang perempuan kan sebaik-baiknya di rumah ya. Benar. Apabila memang ingin melakukan itikaf di masjid itu ada baiknya didampingi oleh muhrim atau mahramnya, sehingga lebih baiklah keluar, jangan sendirian gitu kan. Apalagi malam juga agak-agak riskan, beresiko begitu. Dan kalaupun memang ada yang tetap kekeh gitu kan, untuk pergi sendiri resiko ditanggung pemenang lah ya. Waduh. Kalau menang ya. Kalau menang gitu. Kalau nggak menang gimana? Siapa yang tanggung gitu Betul, kan? Jadi betul. ada bagi- Tapi benar kayak Safar bilang lebih baik dilakukan di rumah ya. Oke. Kecuali ada yang dampingi. Ada yang seperti dampingi itu. gitu, kecuali kamu bisa sewa bodyguard gitu ya Wow. untuk dampingi untuk tolong temenin saya, ini aduh. saya mau ibadah di masjid Iya, sebentar. keren banget ya, bodyguard. Anak siapa gue gitu kan, ada bodyguardnya. Ada bodyguard yang Waduh. melindungi sendiri aja susah gitu Iya. ya. Boro-boro sewa Waduh. pelindung gitu ya. Tapi Safar, apalagi nih? Kalau misalnya di situ juga banyak sekali beberapa ini sih Rifki, beberapa pendapat ya. Cuman kalau Safir pribadi mengambil pendapat bahwasannya memang perempuan lebih baik melakukan ibadah malamnya di rumah gitu. Benar. Dan ramenya juga kayak misalnya kita bilang soal tadarus. Tadarus kan memang didominasi sama cowok-cowok. Laki-laki, gitu kan. betul. Laki-laki. Jarang banget tuh ada yang cewek. Bahkan nggak ada mungkin bisa dibilang ya, karena resiko tadi. Dan jam malamnya kan biasanya itu sampai sahur Iya, gitu ya, sampai waktu betul. bangun sahur. Karena kegiatannya itu pasti bersambung antara tadarus sama bangunin orang Orang sahur. sahur. Oh iya, gitu. Rifki udah bangunin orang sahur? Iya. Udah belum? Hei ibu, bapak, ibu, bapak. Nah itu nanti kita dengar suara Rifki ya. Kita dengar mungkin nanti malam dekat Iya. mana
rumah Rifki ya? Iya di belakang TVRI juga Iya, gitu ya. iya. Itu saya udah mulai dari sebelum puasa. Oh iya. Latihan Gitu ya, biar paripurna suaranya kan. biar luar biasa. Betul. Oke. Berarti kalau dari pengalaman Rifki juga sudah sering tadarus, dari pengalaman Safer juga sudah memilih mungkin beritikaf di rumah ya, ibadah di rumah. Selain itu juga ada beberapa ibadah lagi yang lain yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan begadang yang berpahala di bulan Ramadan tuh Rifki. Itu apalagi ya Rifki ya kira-kira ya selain ini? Kalau hal lain mungkin yang bisa dilakukan adalah mendengar ceramah. Oh iya betul. Dengar ya ceramah ini kan Safer nggak mesti tatap muka kan. Nggak mesti. Tapi kan bisa dilakukan kalau zaman sekarang kan itu bisa online gitu. betul, Bisa sama aplikasi. pahalanya, betul. Benar. Apalagi kalau ada Zoom meeting ya diisi oleh Ustadz Rifki begitu kan, Masya Allah gitu kan. Itu juga adalah salah satu kegiatan begadang yang berpahala yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah kalau di TikTok itu termasuk nggak sih kayak dengar ceramah itu kan ada ustadz-ustadz yang lagi live Oh gitu yang kan. live gitu ya. Itu masuk nggak sih? Masuk dong, karena ya? kan memang dia menggunakan platformnya untuk menyebar dakwah melalui live gitu ya. Lebih berasa juga interaksinya ya Rifki ya. Jadi lagi live gitu kan, luar biasa sebagai umat muslim. Masya Oke, Allah. jangan lupa gift-nya. Iya. Jamaah. Waduh. Terima kasih jamaah yang baik. Terima kasih jamaah yang baik. Ya. Iya ya. Terima kasih Dapet Sultan. gitu. Iya. Malah nggak fokus ya. Malah nggak Iya fokus mungkin ya, ya. agak sedikit susah ya kalau di TikTok ya. Gitu. Betul. Tiba-tiba lagi ceramah gitu kan, masuk stiker singa gitu Iya. kan. Waduh, terima kasih. Jamaah yang baik. Luar Masya biasa. Allah. Iya, tapi itu seru juga Itu ya. seru juga. Nanti tiba-tiba dapat ide para ustadz Benar, ini ya. benar. Masya Allah. Tiba-tiba kan dapat sedekah ya, kita bilang sedekah mungkin ya. Tapi itu dia Safer ya, kalau kita bandingkan dengan perkembangan zaman kayak zaman sekarang, semua itu sudah dimudahkan. Betul. Tinggal kita aja sebagai sebagai pelaku ya mungkin ya, sebagai manusia tinggal cari cara aja gitu. Cerdas dalam menggunakan benar. dan memanfaatkannya menjadi ladang manfaat untuk kita dan sesama seperti itu. Setuju. Jadi kayaknya untuk perempuan juga nih Rifki yang mungkin tidak bisa pergi iktikaf atau majelis, pergi ke majelis ya bisa menyaksikannya dari via online juga, itu nggak apa-apa loh pemirsa. Juga terhitung sebagai begadang yang berpahala dan bermanfaat di bulan Ramadan. Setuju. Nah selain itu juga kalau misalnya mendengar ceramah, sekarang kan banyak tuh kelas-kelas yang udah dibuka juga, kayak kelas-kelas di Instagram kayak gitu kan. Jadi kita tinggal pantengin jadwalnya aja gitu, Safer gitu ya. Iya, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Betul, biasanya. belajar agama, belajar tahsin, salah satunya yang sering dilakukan ya di bulan Ramadan, memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian belajar ilmu fikih mungkin ya, banyak juga tuh yang via online maupun offline. Tinggal kita-kita aja nih yang mau atau enggak kan, Rifki? Benar. Ya, karena memang kegiatan itu juga salah satu kegiatan yang bisa kita isi di malam bulan Ramadan ya kan. Kalau Safer sendiri pernah nggak sih ngikut kayak kayak kelas-kelas online kayak gitu atau jamaah gitu ya, pernah apalagi di bulan Ramadan kali ini juga sudah mengikuti kelas tahsin untuk memperbaiki bacaan, karena penting ya Rifki ya, karena kan tadi kayak Rifki sampaikan untuk yang ikut tadarus saja kayaknya lebih penting untuk memperbaiki bacaan Qur'annya daripada irama-iramanya gitu kan, supaya penyampaian dan tidak salah-salah nih dalam membaca Al-Quran jadi salah arti pemirsa. Itu mungkin orang nganggapnya simpel tapi fatal ya. Fatal. Oke, luar biasa. Kalau kedepannya mungkin ada nggak? Kalau kakak kamu biasanya nemu info-info kayak gini tuh di mana? Di online ada. Oh, di online, di online, di Instagram, di TikTok, belum sih di TikTok ya. Di Instagram tuh banyak, tapi ada juga tuh beberapa mungkin yang sering ikut majelis-majelis kan, ikut pengajian-pengajian. Biasanya mereka kayak buat janji kayak gitu, kita mau buat nih kelas tahsin, kelas ini, kelas itu, ada yang mau join nggak? Kalau mau join, gabung di grup Telegram, grup WA kayak gitu. Itu juga sering kayak gitu Rifki. Kalau Rifki yang pengajian cowok ada yang kayak gitu nggak? Banyak juga sih. Banyak juga ya. Pengajian kayak gitu. Rifki ketawa, aduh, hai gitu Kalau ya. misalnya pengajian kayak gini banyak sih, saya lihat di Instagram. Di Instagram ya. Saya lihat aja. Lihat aja gitu ya. Tapi itu kan maksudnya kayak semua orang sekarang bisa mengakses ilmu itu nggak mesti harus datang kan. Iya, betul. Dan itu yang luar biasanya, apalagi di bulan puasa makin banyak nih Safer yang melakukan kelas-kelas seperti ya banyak kelas-kelas soal ceramah, soal kajian kitab. Kajian kitab, betul. Itu kan sering
makin sering bahkan di bulan puasa gitu ya. Betul. Tapi kan memang kadang nggak mesti ikut kelasnya kok. Kadang memang video-video yang memang sudah diupload di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu ya. juga bisa ditonton untuk ajang kita belajar agama itu juga bisa banget loh pemirsa ya kan. Terus setelah itu juga ini Rifki, selain dari belajar itu untuk ini ya qiyamul lail malamnya kan, sholat malam seperti tahajud gitu, itu juga adalah ibadah yang bisa kita lakukan untuk begadang yang berpahala dan berilmu. Udah gak tau lagi ngomong apa nih kan. Aduh, makin sore makin lama kan. Maklum ya pemirsa ya. Pokoknya begadang yang bermanfaat lah begitu iya, benar, kan. Kayak, sholat tahajud itu kan mungkin ada juga yang pengen sholat istiqoroh gitu Oh ya. iya, Masya Allah. Mengharap kayak, wah tahu banget saya. Iya. Karena saya orangnya hilang arah memang. Oh iya, suka hilang arah ya. Jadi saya sering sholat istiqoroh untuk berharap kayak, ya Allah tunjukkanlah yang terbaik misalnya gitu. Itu kan di antara dua gitu. Waduh, ada dua tuh Rifki. Apa tuh? Gitu ya. Tetot gitu. Mungkin warna merah sama warna hijau gitu kan. Merah sama hijau jauh lah. Merah sama merah bela mungkin ya gitu, kan. Atau pink gitu kan. Ini pilih yang mana nih? Itu bisa kamu laksanakan juga nih para pemirsa di saat bulan puasa dari pertengahan malam. Dan mungkin ada doa-doa yang ingin disampaikan ya. Itu katanya kalau di sepertiga malam itu akan dikabulkan menembus langit tanpa hijab gitu kan. Ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi kesempatan banget, apalagi bulan puasa kan. Betul, memang bulan puasa ini juga waktu tahajud itu ya, mungkin kita ada hajat-hajat tertentu ya pemirsa, yang pengen banget untuk didapatkan segera ya, ditahajudlah waktu yang tepat. Setuju. Untuk kita menghanturkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Benar. Karena buat beberapa orang, saya dengar Safar kan, ada beberapa teman juga ya, mereka itu adalah orang-orang yang mungkin ada riwayat penyakit kayak gitu kan. Betul. Jadi mereka berharap ini bukan puasa terakhir mereka gitu kan. Kan banyak itu maksudnya kan menyentuh banget ya. Iya, berarti betul. sangat berarti bulan puasa ini buat mereka gitu. Ya itulah maksudnya juga di 10 hari terakhir ini kita juga terus-terusan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ini tidak menjadi Ramadan terakhir kita ya. Jadi kita minta semoga kita juga terus ditemukan dengan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Wow, di tahajud loh momennya pemirsa. Jadi terus-terus ya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya permintaan kita tuh dihijabah tanpa hijab sama Allah ya. Amin. Luar biasa ya. Jadi selain itu mungkin kalau kita ngomongin soal tahajud dan begadang ya, itu kan pasti ada tantangannya juga nggak sih, Safar? Iya, ngantuk. Tantangan biasanya ngantuk. Nah, ngantuk itu kan salah satu hal yang susah banget gitu untuk kalau orang bilang nggak ada obatnya. Iya, nggak ada obat. Kalau ngantuk itu nggak ada obatnya gitu. Jadi bukan nggak ada obatnya keren ya, tapi memang susah untuk dihilangin memang. Gitu ya. Apalagi mungkin kita mau tahajud berapa kali nih Rifki. Mungkin di yang pertama lancar. Benar. Di sholat kedua udah tidur di sujudnya begitu kan. Nanti dikira waduh ini syahid. Terus husnul khatimah gitu kan. Rupanya ketiduran. Waduh. Itu kan nggak lucu ya. Maksudnya orang bisa dibilang harus kayaknya mempersiapkan fisik yang lumayan kuat ya. Dan kalau menurut saya juga begadang itu juga ditentukan sama persiapan juga nih, sampai nggak cuma persiapan istirahat sebelumnya, tapi juga makanan penting juga nggak sih? Iya, kalau terlalu kenyang, terlalu banyak asupan karbo mungkin ya itu kan bikin ngantuk gitu kan. Iya biasalah kita mungkin agak kalah pada saat buka puasa pemirsa, apalagi mungkin pas mau sahur juga gitu kan, akhirnya ibadahnya agak sedikit terganggu karena makanan yang terlalu penuh masuk ke dalam perut kita. Tapi katanya ini Rifki, katanya di bulan puasa nggak ada setannya kan? Nah, iya kan? Benar. Tapi kita heran kenapa kita justru pada bulan puasa itu makannya makin banyak, ngantuknya makin luar biasa. Kayak di sini dia berdiri Rifki. Kayak kan? Misalnya kayak tidur gitu kan. Sambil dinyanyiin gitu kan. Tidurlah. Kayak di sini memang dia berdiri, tapi memang itulah ujian orang yang di bulan puasa sehingga bagaimana caranya kita melawan itu semua. Benar. Jadi iya banyak ya. Jadi kita harus ngelawan nggak cuma rasa lapar dan rasa haus ya. Tapi juga mungkin ada godaan-godaan gitu ya. Rasa kantuk juga tentunya ya, walaupun gitu ya. Dibilang tidurnya orang puasa itu berpahala. Ya, tapi tidur seperti apa? Tidur seperti apa gitu kan? Jangan dari pagi ke pagi lagi tidur terus kan? Jangan ya. Karena ada beberapa orang yang kayak gitu ya, maksudnya biar nggak kerasa laparnya, biar nggak kerasa haus dan capeknya, akhirnya mereka memilih tidur seharian. Tapi kan
Enggak juga kayak gitu ya. Iya. Karena dalam agama juga kita disarankan, bahkan Nabi sangat menyukai orang-orang yang tetap melakukan aktivitas di bulan puasa. Aktivitas. Gitu. Itulah khalifah di siang hari, hamba Allah di malam hari. Iya, mana Begitu. ada khalifah tidur? Iya, mana khalifah ada. tidur. Siapa itu? Khalifah siapa itu? yang Khalifah tidur mana siang hari? itu? Salah itu, ya Nggak kan? ada, ya. Nggak Jadi ada. jadi beraktivitaslah semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya, tanpa memaksai kondisi tubuh kalian juga. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal begadang lagi nih, Safer. Sebenarnya untuk dari sisi kesehatannya kan begadang ini kan nggak terlalu dianjurkan gitu ya. Tapi ada beberapa hal kan yang harus diperhatikan. Tapi sebelum itu ya kita akan break, jeda terlebih dahulu. Jadi buat para pemirsa yang pengen tahu lanjutannya kayak gimana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Shoaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu program adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran sendiri. Aceh baik Nah, itu baik realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku, tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain, mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini, kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Ya, masih bersama kami di sini pemirsa dalam program acara Ramadan Penuh Cerita. Nah, balik lagi Safer. Tadi kan kita untuk persiapan bergadang ini kan pasti butuh sesuatu yang dilakukan gitu kan. Persiapan ya. Persiapan apa aja nih kira-kira yang bisa dilakukan untuk persiapannya? Biasanya kan ada beberapa orang tuh yang punya skala prioritas kegiatan di siang hari gitu loh, Rifki, sehingga tidak terlalu kelelahan di siang hari supaya ibadah malamnya nggak sampai ngantuk gitu kan. Kira-kira dari Rifki ada tips lain nggak? Kalau dari saya sih sebenarnya yang bisa disiasati adalah pola makan ya. Oh ya, iya. makanan-makanan yang bernutrisi, kurangin makanan-makanan yang berlemak gitu ya. Karena atau berminyak, yang ada nanti asam lambung kamu naik asam gitu lambung kan. naik. Asam lambung naik, lagi tadarus gitu kan, asam lambung naik. Langsung ke ulu Aduh. hati, sakit banget Waduh, gitu kan ya. tiba-tiba harus pulang karena harus istirahat. Jadi Iya, betul. cukup perhatikan itu juga ya untuk makanan-makanan yang kamu konsumsi. Selain itu
juga olahraga nggak sih? Iya, olahraga tapi yang ringan-ringan aja ya, supaya kita punya stamina yang tetap terjaga di bulan Ramadan. Kayak jalan sore atau jalan pagi itu boleh lah dilakukan, tapi jangan yang kegiatan yang berat banget ya, nge-gym. Sepedaan masih boleh nggak sih? 10 kilo. Oh, 10 kilo jangan, kejauhan gitu kan. Dia naik sepeda untuk beli takjil ya. Capean ya. Iya, sepedanya dari pagi sampai sore untuk beli takjil ke Aceh Timur, Aceh Timur lagi gitu ya, kan. Capean Tapi memang olahraga itu sebenarnya ngebantu banget ya juga kan ya, Safer ya, untuk menjaga kondisi tubuh kamu supaya stamina kamu itu stabil, vitalitas tubuh kamu juga terjaga. Betul, gitu. iya, olahraga itu juga salah satu yang supaya kita di malam harinya begadangnya tetap kuat nih. Terus ini Rifki, kalau untuk makanan ya lupa tadi. Karbonya mungkin agak dikurangin ya. Nasi itu kan kadang bikin gula tinggi, bikin ngantuk gitu kan. Jadi mungkin pemirsa di rumah bisa memilih opsi-opsi lain sehingga makanannya itu penuh serat dan tetap mengenyangkan sehingga pada saat ibadah di malam hari tetap optimal. Begitu Kak Rifki ya. Benar. Jadi mungkin untuk nanti buka puasa kamu bisa konsumsi sagu, kentang dan juga jagung. Betul, jauh lebih sehat dan bermanfaat gitu kan. Iya. Benar. Jadi banyak pilihan sebenarnya untuk buka puasa. Dan selain itu juga pastinya ya ngomongin soal yang dikonsumsi, lebih baik kamu menghindari yang namanya kopi, teh, ya kafein seperti itu ya pemirsa ya. Itu akan memberikan efek yang mungkin agak sedikit mengganggu kalau konsumsinya udah terlampau banyak. Jadi lebih baik batasi konsumsinya untuk buat mata standby aja mungkin boleh. Standby aja, jangan udah bergelas-gelas banyak gitu kan. Lagi-lagi apalagi di bulan puasa kan kita tuh siklus cara makan kita kan berubah. Tuh Rifki. Jadi kalau misalnya kita memaksa diri untuk tetap melek tapi dengan asupan kopi atau kafein yang terlalu banyak, ya jatuhnya bukan malah melek tapi asam lambung yang naik. No, begitu ya. Tapi selain itu juga katanya Rifki, kurangi rokok. Nah, itu dia. Bagaimana Rifki? Anda siapa saja yang merokok ya kurangi ya, karena itu tidak baik untuk beribadah bergadang di bulan puasa. Ini Rifki kan pemirsa ngomongnya sambil berkaca deh sebenarnya ya. Iya, saya sambil lihat ke layar. Tapi yang pasti benar kayak Safer bilang, jangan sampai dong kita udah begadang maksudnya. Maksudnya kita udah melampaui jam tidur kita gitu. Terus kita tambah lagi sama hal-hal yang tidak menyehatkan lagi nih pemirsa, bayangin aja udah double kill gitu ya, datang semua, udah triple kill ya, ulti gitu kan, sudah semuanya. Jadi itu malah menghambat kita dalam optimalisasi begadang yang berpahala di bulan Ramadan. Saya yakin kalau misalnya pola kayak gitu Safer diterapkan, itu mungkin cuma bisa sampai 13 atau 14 ya. Tapi memang itu juga ujian sih mungkin Rifki ya. Semakin di hujung puasa tuh semakin beragam cobaannya ya. Yang awal mungkin semangat banget, di ujung udah agak kendor. Tapi nggak apa-apa, kita percaya kalau pemirsa di rumah nonton Ramadan Penuh Cerita nih kan, dapat motivasi lagi lah untuk harus getol lagi di bulan Ramadan. Benar. Tapi Safer sendiri nih, setelah melakukan beberapa kegiatan yang udah kita sebutin tadi, ada nggak sih yang kendala-kendala yang selama ini kayak Safer, waduh ini mungkin masih mager, mungkin nggak ada temennya, ada nggak sih? Atau kendala-kendala lain yang Safer rasain? Ada sih, lebih ke nggak ada teman itu kadang-kadang ya. Kalau misal pergi sendiri kan agak ada masih rasa takut sih Rifki, pergi sendiri kemana-mana gitu kan, apalagi kita perempuan, apalagi mungkin belakangan kita dengar di Aceh ada begal-begal lah gitu kan. Itu yang kendala yang bikin kita kadang terhambat untuk keluar kayak gitu, untuk beribadah keluar, tarawih atau itikaf di masjid segala macam. Tapi lagi-lagi ya karena memang ingat bahwasanya perempuan masih bisa melakukan ibadah yang optimal di rumah. Ya udah di rumah aja, walaupun ujung-ujungnya karena ngerasa males gitu, karena nggak ada temennya gitu kan, kayak memang butuh cari temen gitu. Teman hidup nih. Iya, aduh gimana ya? Buat pemirsa yang mungkin pengen ya menjadikan Safer nih teman hidup. Jangan dilanjutin Rifki, malu ini sampai ada kontak personnya di bawah. Tapi memang begitu ya pemirsa ya, mungkin kalau misal kita punya beberapa teman ya, kadang kita kan kayak punya target, kita bulan puasa ini kesini yuk, jadi lebih semangat kan gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara mungkin supaya pemirsa yang ada di rumah tetap semangat untuk menjalankan ibadah di malam hari untuk mendapatkan begadang yang berpahala di bulan Ramadan. Setuju banget. Dan kalau misalnya tarawih itu sering ke distract nggak sih, apalagi kalau buka puasa di luar?
Iya, yang pertama terdistraksi sama anak kecil yang lari-lari di masjid Iya, gitu iya. kan. Dia ini cerita, rumahku tadi buka puasa ada es krim gitu kan. Terus dalam hati kita Dalam jawab hati, gitu ya. kayak "Nggak tahu pulang di rumah ini." saya ada. Tapi enggak, pulang ini aku cari es krim gitu. Jadi pengen ya, Jadi keinget. pengen gitu Waduh, kan. iya es krim juga ya. Langsung ya, tiba-tiba kayak gitu. Gitu ya. kan. Jadi Kalau ke Rifki, distract ya, keganggu fokusnya ya. terganggu. Rifki ada yang kayak gitu Oke. nggak? Kalau saya sebenarnya kayak tadarus sih sebenarnya. Kayak tadarus itu ada godaannya. Katanya kan setan itu kan dikunci ya. Tapi Iya. ada teman-teman yang kayak setan. Gimana ngopi yuk. Ya, ngopi. Iya. Waduh, ngopi nih. Itu kan pilihan yang Sangat udah tahu kan, misalnya udah tahu ngopi pasti kan. ngopi pasti, nggak mungkin tadarus gitu ya. Nggak. Memang setan itu dikunci, tapi Dikunci. kita masih punya temen Kayak kayak setan, setan, gitu ya. betul. Iya, sebenarnya agak susah, godaannya banyak gitu, apalagi menjelang akhir puasa gitu kan. Betul. Banyak teman-teman yang mulai mungkin setelah tarawih itu udah ngajak ngopi, ya udah istilahnya mereka mungkin udah lama nggak jumpa kali ya Iya, selama bulan puasa ya. kangen gitu Kangen ya. kali ya. Jadi pengen ngumpul lagi, pengen pengen ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kita nih harus bijak juga mungkin Iya. ya, memilih antara mungkin ya boleh dalam seminggu mungkin 2 kali ngopi gitu kan, untuk menjaga silaturahmi Selangga juga. silaturahmi. Cuman Iya. kalau memang agak berat Rifki ya, saya sarankan Anda untuk melakukan sholat istikharah. Iya benar, Mau memilih ya. di antara memilih kedua itu ngopi ya. atau tadarus Iya, gitu benar-benar. kan. Wah, saran yang bagus nih. Saya jadi kok nggak ngopi nanti kan misalnya langsung kan, kenapa nggak ngopi malam ini? Jadi gini teman-teman, saya udah sholat Istikharah istiqorah ya. dan Jawaban kayaknya istikharah saya saya harus tadarus malam ini. Mungkin mereka lebih ini nerimanya, lebih nggak bisa, ada. nggak ada Keputusannya bantahan dari lagi kan. Allah tuh Iya, ya nggak ada kan. bantahan lagi kan. Oh ya udah ngopi aja. Nah, mungkin pemirsa bisa menerapkan hal yang sama. Betul ya, sholat istikharah dalam mengambil segala keputusan. Even mau pergi ngopi di bulan Ramadan gitu kan. Bener. Betul. Jadi segala keputusannya tuh jelas gitu ya. Udah ngelewatin beberapa tahapannya jelas gitu. Jadi Betul. banyak juga nih Safer yang bisa dibilang menjadi penghalang. Itulah mungkin ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang baik itu banyak cobaannya nggak sih? Cobaannya banyak sih, tapi kalau melakukan sesuatu yang agak di luar jangkauan tuh kayaknya seru banget Iya, gitu dan kan. digampangkan aja gitu ya. Mudah aja jalannya gitu kan. Ya begitulah memang kita hidup ya Rifki ya. Tapi tentunya di bulan Ramadan ini kan dengan kegiatan-kegiatan atau habit yang seperti itu kan melatih kita untuk membangun habit baru nanti setelah Ramadan berakhir Ramadan. tentunya Harapannya kan. kayak gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kita optimalisasikan ibadah kita selama di bulan Ramadan supaya nanti setelah hari yang fitri kita masih dalam keadaan yang semangat untuk dalam beribadah tentunya. Luar biasa, Ya kan, amin, Rifki? amin, ya Amin rabbal ya. alamin. Dan yang terakhir ya, Safer ya, pastinya kalau misalnya di malam bulan puasa, ya itu kita nggak terlepas dari mengejar malam Lailatul Qadar. Betul, malam Ini Lailatul adalah Qadar malam ya. yang sangat luar biasa ya, yang katanya cuma orang-orang terpilih nggak sih Iya. yang bisa, Aduh, siapa ya yang terpilih? yang melihat ya, gitu ya. Nggak Iya, diumumin juga. Nggak diumumin sih memang Siapa ya. yang terpilih? Iya Diumumin kan? doang gitu Karena ya. kan juga hanya diri sendiri yang bisa merasakan. Wah, dapat ciri-ciri tertentu gitu kan dengan sunyinya, anginnya seperti itu. Tapi ya kembali lagi dengan kita terus memanfaatkan begadang yang berpahala dan bermanfaat ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini. Amin ya. amin, rabbal alamin. Karena di malam ganjil nggak sih? Iya, di Ya, malam-malam malam ganjil ganjil biasanya kan. Ya ada masih sisa beberapa hari ini Rifki. Benar. Makanya kita harus terus nih pemirsa untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan begadang yang berpahala. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, beberapa ibadah ya yang bisa Anda lakukan di rumah maupun di masjid bersama kerabat atau mungkin sendiri juga bisa ya dilakukan Rifki ya. Oke. Nah, kalau malam ini kamu rencananya tarawihnya di mana nih? Udah ada tempat atau masjid yang pengen kamu pergi nggak? Pengennya sih di mana ya? Ini tunggu lagi kepikiran di masjid mana yang belum ya? Di Ule Karing sih karena belum di Ule Rifki Karing ya. ya. Agak jauh kayaknya mungkin malam ini ke situ. Oke, buat para pemirsa yang sholatnya di sana juga mungkin bisa ketemu Safer malam ini ya. Iya. Iya. Jangan lupa sapa-sapa ya, gitu ya. Aduh, Rifki di malam kemana? Kalau saya Masjid Raya kayaknya. Masjid Raya lagi. Lagi. Ya, karena enak ya suasananya Lagi ya. dan lagi. Ya, tapi dimanapun teman-teman atau pemirsa mau sholat tarawih nanti malam, Safer pastinya ibadahnya dimaksimalkan. Dan kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini, tetap di Ramadan penuh cerita.
bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung sendiri Aceh baik nah, itu baik realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan penuh cerita. Cerita. Oke, dan kita masih ngebahas soal begadang berpahala, melakukan qiyamul mulai di masjid. Masjid, Ya, gitu gitu ya Rifki ya. Oke, begadang di yang berpahala itu sudah kita rangkum tadi beberapa ya yang bisa dilakukan ya. Contohnya beberapa kegiatan yang kamu bisa lakukan begadang yang disarankan dari agama ya, yang tidak merugikan sama sekali ya, yang bisa dibilang memberikan pahala yang berkali-kali lipat di bulan puasa, yaitu salah satunya adalah salat tarawih tadi Salat sempat tarawih, terus itikaf, Benar. berdiam diri di masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. benar. Terus juga Bertaubat, bertadarus, bertaubat tadarus, atau salat taubat. taubat, kemudian juga membaca atau belajar agama. Terus juga ini ya Rifki ya, mendengarkan ceramah ya, mendengarkan ceramah maupun online ya ataupun offline. online, terus juga menghidupkan waktu malamnya dengan begadang yang berpahala itu, bermanfaat itu dengan sholat-sholat malam seperti tahajud dan sholat sunnah lainnya. Oke, dan yang pasti ibadah yang dilakukan secara kontinu ya di 10 hari terakhir 10 ini. hari terakhir ini. Dengan harapan nih pastinya bagi semua umat muslim ataupun pemirsa di rumah itu bisa mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jangan sampai Rifki kita menjadi hamba yang merugi. Wah. Gimana tuh meruginya tuh Rifki? Hamba-hamba yang merugi itu adalah hamba-hamba yang mungkin tidak berkesempatan atau Iya. tidak memanfaatkan bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini secara maksimal gitu ya. Mungkin ada kriteria khusus juga nggak sih? Safar? Iya, Siapa sih seperti yang merugi itu? ini mereka-mereka yang mungkin anggap sepele bulan Ramadan, nganggap bulan Ramadan seperti hari-hari yang biasa aja, padahal setahun sekali kan. Makanya, apalagi buat orang-orang yang kayak puasa ya udah puasa aja Ah, gitu. puasa Tapi nggak ada ibadah-ibadah lainnya gitu esensinya nggak dapat. Jadi puasanya itu cuma tentang menahan lapar dan haus saja seperti itu kan. Kemudian juga orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang bahkan tidak mau menambah atau memperbanyak ibadah mereka di bulan suci Ramadan, karena sebenarnya di saat inilah ibadah kita terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, Ya apalagi kalau kan? misalnya sampai puasanya itu ya gagal, ya kita nggak cuma nahan haus dan nahan lapar kan. Apalagi orang-orang yang berpuasa mungkin masih ya dalam tanda kutip masih ikut FGD gitu kan. Iya. Forum Gibah Discussion gitu kan. Masih kayak emang iya dia gitu. Iya. Iya. Emang iya. Kalian tahu apa? Iya, Tiba-tiba ngumpul makin gitu semangat kan. gitu Iya, kan. makin semangat, Tapi iya. justru itu seperti itu Kak Rifki, tetap FGD itu kan, forum benar. gibah apa tadi? Forum Gibah Discussion. Forum gibah discussion gitu kan. Terus pada saat puasa tidak menahan amarah atau emosi gitu. Terus berkumur-kumur dengan sengaja gitu kan, biar agak sedikit nyangkut-nyangkut gitu kan. Aduh, agak tersungging sepertinya ya. Itu modus ya. Itu modus ya.
terus juga apa namanya sikat gigi dengan apa ya sama lah mungkin dengan kumur-kumur ya, itu mungkin puasanya tetap sah, tapi sudah jatuh makruh. Iya, Ya mungkin kan? pahalanya berkurang kali ya, Pahalanya berkurang. gitu. Jadi semakin kita juga harus sadar nih pemirsa supaya kita tidak merugi juga dan tidak tidak sia-sia segala ibadah kita, yaitu dengan mengetahui apa saja yang membatalkan puasa atau bahkan jatuhnya makruh gitu. Dan jangan udah nahan lapar, nahan haus, tiba-tiba pahalanya nggak ada. Iya, gitu malah kan. berkurang. Wah, Nah, iya. itulah kesempatan kita juga untuk terus belajar ya, belajar agama. Di 10 malam terakhir ini masih ada kok kesempatan untuk kita menggali atau mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya Kak Oke. Rifki? Mana yang benar, Mana salah? Itu lagu siapa Waduh, ya? nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya. Kita udah nyanyi Nyanyi aja. aja Tapi yang gitu. pasti memang bulan puasa ini ya buat para pemirsa di rumah manfaatkan sebaik mungkin. Nggak ada kata terlambat ya. Jadi 10 malam terakhir pun kalau misalnya malam sebelum-sebelumnya kalian itu mungkin ada yang skip ya ataupun nggak Masih sempat. agak belum sempat karena belum kesibukan mungkin ya. Jadi dioptimalisasikan lagi di 10 malam terakhir ini ya Kak Rifki. Setuju. Pulang ini kita kayaknya harus makin semangat nih Rifki, Harus karena kita dong. juga sudah berbagi sama pemirsa yang ada di rumah gitu kan. Pemirsa yang ada di rumah juga insya Allah terbagi, termotivasi dengan apa yang kita sampaikan ini, sehingga 10 malam terakhir untuk menghidupkan malam begadang yang bermanfaat di bulan Ramadan. Setuju banget ya. Jadi tapi tetap ingat juga nih buat para pemirsa yang ingin begadang ya, yang ingin beribadah mungkin dari setelah sholat tarawih sampai nanti sahur ya, itu persiapkan kayak makanan-makanan yang udah kita sampaikan tadi, kurangi makanan berminyak ya Safir ya. Betul, jangan minum kopi, Jangan minum kopi, banyak minum air putih ya. banyak minum air putih juga ya supaya kalian itu fit ya selama begadang nanti, dan jangan sampai kalau begadang nanti tiba-tiba cuma ngikut-ngikut orang aja gitu ya. Cuma jadi beban orang lain pas orang lihat waduh ini kesini udah Beban. ini cuma tidur aja nih kesini nih. Iya kan, ngapain Waduh, gitu. Ngabisin kue aja nih kesini. Kan biasanya ada yang bawa ya. kue gitu Bikin ya. semak aja, bikin semak masjid gitu kan, penuh-penuhin gitu. Penuh-penuhin space masjid aja nih. Iya. Nah, gitu. Jadi jangan Jangan sampai ya. jadi ya seenggaknya jangan sampai jadi beban orang lain. lah. Betul. Seenggaknya dapatin pahala yang luar biasa juga nih di bulan puasa buat kalian. Nah, selain itu juga yang harus diperhatikan apalagi tadi Safir ya, istirahat ya. Istirahat ya, istirahat itu penting. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang mungkin agak sedikit melelahkan di siang hari itu jangan dilakukan. Set prioritas sehingga di malam hari kita tidak terlalu kelelahan, Rifki. Ya maraton-maraton yang nggak penting, maraton drama Korea mungkin. Yang nggak penting maraton lari gitu, maraton sepedaan yang jauh-jauh kayaknya dikurangin aja ya supaya tetap optimal begadang berpahala di bulan Ramadan. Benar, setuju ya. Apalagi tapi ini sebenarnya hal ini kalau misalnya kamu mungkin ada kepentingan yang lain yang memang urgensinya lebih besar, ya mungkin tidak harus dipaksakan juga mungkin ya kali ya. Karena mungkin ada orang yang Safir yang memang kayak udah di siang hari dia udah capek banget nih, kayak misalnya udah ngelakuin perjalanan panjang gitu dari Aceh Timur Aceh Timur ke ya. Banda Aceh gitu kan. Tiba-tiba mungkin kecapean, itu mungkin di rumah aja kali ya. Iya, Boleh di ya? rumah aja boleh kok. Yang penting tetap menghidupkan begadang yang berpahala di bulan Ramadan, Rifki. Jadi siapapun yang ada kesempatan, jangan sampai terlewatkan bulan puasa cuma datang selama 1 tahun. 1 tahun sekali ya? Iya. Sekali dalam 1 tahun. Sekali dalam 1 tahun, gimana iya. bahasanya betul? Itu 1 tahun sekali. Satu Ya, betul tahun lah. sekali ya? Sama-sama benar Iya, iya, sebenarnya. Iya, benar. Benar kan? Apalagi bulan puasa kali ini juga kan mungkin cuacanya agak sedikit panas kali Iya, ya. panas gitu kan, cuaca yang berubah-ubah Ngerasa nggak sih mungkin. kayak Iya. Agak sedikit lebih Strength hot gitu ya. cuacanya Iya, itu juga salah satu indikator yang melatih kesabaran gitu kan dalam benar. berpuasa. Nah, itu juga gara-gara cuaca mungkin yang tidak menentu, Rifki, di situ juga kesempatan kita untuk menjaga stamina untuk tetap begadang berpahala di bulan Ramadan. Oke, terima kasih untuk para pemirsa ya pastinya ya untuk kehadirannya untuk menemani kita dari jam 3 sampai di jam 4 ya Iya, sekarang betul. ini. Dan jangan lupa ya kita sampaikan juga buat para pemirsa saksikan terus Ramadan Penuh Cerita di jam berapa Safir? Jam 3 sore setiap bulan Ramadan hanya di TVRI Aceh dan akan selalu banyak yang menemani Anda semuanya ya. Oke, kalau begitu langsung aja saya Rifki pamit. Saya Safir pamit. Sampai Wassalamualaikum. Belum ya? Sampai Sampai jumpa dulu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.